Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Izinkan saya memperkenalkan kelompok saya. Saya berasal dari kelompok 3 yang berisi 3 anggota. Saya sendiri selaku moderator dan presenter pertama. Ada Yusma Indah Puspa Andini selaku presenter kedua. Dan terakhir ada Dimas Bimantara selaku presenter ketiga. Pada presentasi kali ini, kami akan membahas tentang landasan pendidikan. Landasan pendidikan terbagi beberapa bagian. Yang pertama, filosofis, dan yang kedua, sosiologi, dan yang ketiga, kultural, yang keempat, psikologis, yang kelima, ilmiah, dan yang keenam, teknologi. Sebelum kita masuk ke pembahasan tentang pengertian dari bagian-bagian landasan pendidikan, kita harus tahu dulu, apa sih pendidikan itu? Jadi, pendidikan adalah sesuatu yang universal dan berlangsung terus tak terputus dari generasi ke generasi dimanapun di dunia ini, serta dari lahir hingga menghembuskan nafas terakhirnya. Terdapat dua landasan lain yang selalu erat kaitannya dalam setiap upaya pendidikan, utamanya pengajaran, yakni landasan psikologis dan landasan iptek. Psikologis akan membekali tenaga kependidikan dengan pemahaman perkembangan peserta didik dan cara-cara belajarnya. Dalam kata lain, apabila seorang pengajar memiliki landasan psikologis yang baik, maka nantinya dia bisa menyesuaikan diri dalam menangani peserta didik. Sedangkan landasan iptek akan membekali tenaga kependidikan, khususnya guru, tentang sumber bahan ajaran. Dalam hal ini, guru tidak kehabisan ide dalam memberikan materi pengajaran yang kreatif. Landasan filosofis merupakan landasan yang berkaitan dengan makna atau hakikat pendidikan yang berusaha menelaah masalah-masalah pokok seperti apakah pendidikan itu, mengapa pendidikan itu perlu dilakukan. Landasan filosofis adalah landasan yang berdasarkan atau bersifat filsafat dalam menelaah sesuatu secara radikal, menyeluruh dan konseptual, hingga menghasilkan konsepsi tentang dunia. Wawan Wayan Andara dan kawan-kawan mengemukakan bahwa aliran-aliran filsafat itu bukan hanya mempengaruhi pendidikan, tetapi juga telah melahirkan filsafat seperti idealisme, realisme, perennisme, esensialisme, pragmatisme, dan progresivisme, dan terakhir eksistensialisme. Landasan sosiologi pendidikan merupakan analisis ilmiah tentang proses sosial dan pola-pola interaksi sosial di dalam sistem kependidikan ruang lingkup yang dipelajari oleh sosiologi, meliputi 4 bidang di mana dalam keempat bidang tersebut semuanya merujuk kepada interaksi antar manusia dan perilaku dalam berinteraksi dalam ruang lingkup sekolah atau pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusma Indah Puspa Andini. Saya akan menjelaskan landasan kultural sebagai salah satu landasan pendidikan. Dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 Pasal 1 Ayat 2 ditegaskan bahwa yang dimaksudkan dengan sistem pendidikan nasional adalah sistem pendidikan yang berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia dan yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang dimaksud sebagai kebudayaan dalam pendidikan ialah norma-norma, nilai-nilai, kepercayaan, serta tingkah laku. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang landasan psikologis. Beberapa yang ditinjau dari segi psikologis dalam kaitannya dengan pendidikan yakni strategi disposisional, strategi behavioral, dan strategi fenomenologis atau humanistik. Kajian psikologis yang erat hubungannya dengan dunia pendidikan ialah kecerdasan, berpikir, dan belajar, kecerdasan umum atau intelijensi maupun kecerdasan dalam bidang tertentu atau bakat banyak dipengaruhi oleh kemampuan potensial dan dapat terwujud dalam bentuk kemampuan berpikir seperti convergent dan divergent.
maupun berpikir intuitif dan reflektif. Saya kira itu saja, silahkan dibaca dalam slide-nya. Landasan ilmiah pendidikan adalah asumsi-asumsi yang bersumber dari disiplin ilmu tertentu dan dijadikan titik tolak dalam pendidikan. Maka dari itu, seiring dengan kemajuan zaman, ilmu pendidikan juga mengalami kemajuan yang pesat. Demikian pula dengan cabang-cabang khusus dari ilmu-ilmu yang mengkaji pendidikan. Dengan perkembangan iptek dan kebutuhan masyarakat yang makin kompleks, maka pendidikan dalam segala aspeknya mau tak mau harus mengakomodasi perkembangan itu, baik perkembangan iptek maupun perkembangan masyarakat. Untuk lebih detailnya silahkan lihat di slide berikut. Asas-asas pokok pendidikan terbagi menjadi 3. Yang pertama asas Tutwuri Handayani, yang kedua asas belajar sepanjang hayat, dan yang terakhir adalah asas kemandirian dalam belajar. Asas Tutwuri Handayani. Asas Tutwuri Handayani merupakan inti dari asas pertama yang menegaskan bahwa setiap orang mempunyai hak mengatur dirinya sendiri dengan mengingat tertibnya persatuan dan kehidupan umum. Kemudian, dua semboyan lainnya dijelaskan bahwa Tutwuri Handayani pada hakikatnya bertolak dari wawasan tentang anak yang sama, yakni tidak ada unsur perintah, paksaan, atau hukum dalam anak memilih pendidikannya sendiri. Yang kedua adalah asas belajar sepanjang hayat. Pendidikan seumur hidup merupakan konsep yang new significance of an old idea, tetapi universally definition is a difficult. Kesimpulannya ialah masyarakat yang mempunyai warga yang belajar sepanjang hayat akan menjadi suatu masyarakat yang gemar belajar atau bisa dikatakan learning society. 3 atau yang terakhir adalah asas kemandirian dalam belajar. Perwujudan asas kemandirian dalam belajar akan menempatkan guru dalam peran utama sebagai fasilitator dan motivator. Di samping peran-peran lainnya seperti informal, organisasi, dan sebagainya, sehingga memudahkan pendidik berinteraksi dengan sumber-sumber tersebut. Itulah tadi penjelasan dan hasil presentasi kami mengenai landasan pendidikan. Saya selaku perwakilan dari kelompok 3 pamit undur diri. Jika ada kesalahan dalam penggunaan kata dan kalimat, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.